Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Rahayu dari kelompok 2 bersama Tommy Ridho akan menjelaskan mengenai pasar sasaran, dan segmentasi pasar. Yang pertama, fungsi pemasaran. Itu ada 7. 1. Analisis konsumen. 2. Penjualan produk dan jasa. 3. Perencanaan produk dan jasa. 4. Penetapan harga. 5. Distribusi. 6. Riset pemasaran. Ketujuh, analisis peluang. Yang pertama, analisis konsumen merupakan pengamatan dan evaluasi kebutuhan, hasrat, dan keinginan konsumen. Jadi di sini merupakan suatu tindakan pengamatan terhadap keinginan dan kebutuhan konsumen. Analisis konsumen ini mengaitkan pengadaan peninjauan terhadap konsumen, menganalisis informasi konsumen, mengevaluasi lokasi, pengembangan dan penentuan strategi pada segmentasi pasar secara optimal. Yang kedua, penjualan produk dan jasa meliputi aktivitas pemasaran seperti iklan, promosi, penjualan, publisitas, manajemen tenaga penjualan, dan hubungan konsumen. Yang ketiga, perencanaan produk dan jasa meliputi berbagai aktivitas seperti uji pemasaran, pemosisian produk dan merek, pemanfaatan garansi, pengemasan, penentuan pilihan produk, fitur produk, gaya produk, kualitas produk, penghapusan produk lama, dan penyediaan layanan konsumen. Salah satu teknik perencanaan produk dan jasa yang paling efektif yang dari saya sebutkan itu ialah uji pasar. Yang keempat, penetapan harga. Stakeholder atau 5 pemangku kepentingan sangat mempengaruhi keputusan penetapan harga, yakni konsumen, pemerintah, pemasok, distributor, dan pesaing. Yang kelima, distribusi. Distribusi mencakup pengundangan, saluran-saluran distribusi, cakupan distribusi, lokasi tempat retail, wilayah penjualan, tingkat dan lokasi persediaan, kurir transportasi, penjualan grosir, dan retail. Kemudian yang keenam, riset pemasaran. Ini merupakan pengumpulan, pencatatan, dan penganalisisan data yang sistematis mengenai berbagai persoalan yang terkait dengan pemasaran barang dan jasa. Jadi bisa dikatakan merupakan suatu pengelompokan, pencatatan, dan penganalisisan suatu informasi yang berurutan berkenaan dengan berbagai macam persoalan yang terkait dengan pemasaran. Kegiatan riset ini sangat mendukung semua fungsi bisnis pokok dari suatu organisasi. Yang ketujuh, analisis peluang. Penilaian atas biaya, manfaat, dan risiko terkait dengan keputusan pemasaran. Dalam analisis ini ada 3 cara yang harus dilakukan dalam membuat analisis biaya manfaat, yakni menghitung total biaya terkait dengan suatu keputusan, memperkirakan total manfaat dari suatu keputusan tersebut, dan yang ketiga, membandingkan total biaya dengan manfaat. Kemudian pengertian pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Maka dari itu pasar bisa berada di mana saja, tidak terbatas ruang dan tidak terbatas waktu. Untuk pengertian pasar sasaran adalah sebuah strategi pemasaran dalam pengelompokan konsumen dari produk kita berdasarkan kesamaan minat, tindak laku, geografis, demografis, dan tujuan untuk membuat strategi pemasaran menjadi lebih fokus dan memudahkan dalam melakukan verifikasi dan penjualan produk. Kemudian memilih pasar sasaran. Yang terpenting ada 3, yaitu segmentasi pasar, penetapan pasar sasaran, penempatan produk. Segmentasi pasar pada dasarnya adalah suatu strategi yang didasarkan pada falsafah manajemen pemasaran yang orientasinya pada konsumen. Dengan melaksanakan segmentasi pasar, kegiatan pemasaran dapat dilakukan lebih terarah dan sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien dalam rangka memberikan kepuasan bagi konsumen. Kemudian untuk penempatan pasar atau target market. Target market merupakan kegiatan yang berisi dan menilai serta memilih suatu
satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki oleh suatu perusahaan. Apabila perusahaan ingin menentukan segmen pasar mana yang akan dimasukinya, maka langkah yang pertama adalah menghitung dan menilai potensi profit dari berbagai segmen yang ada tadi. Maka dalam hal ini pemasar harus mengerti betul tentang teknik-teknik dalam mengukur potensi pasar dan meramalkan permintaan pada masa yang akan datang. Kemudian untuk penempatan produk, mencakup kegiatan merumuskan penempatan produk dalam persaingan dan menetapkan bauran pemasaran yang terperinci. Pada hakikatnya, penetapan produk ialah tindakan merancang produk dan bauran pemasaran agar tercipta kesan tertentu di ingatan konsumen. Bagi setiap segmen yang dimasuki perusahaan, perlu dikembangkan suatu strategi penempatan produk. Saat ini setiap produk yang beredar di pasar menduduki posisi tertentu dalam segmen pasarnya. Apa yang sesungguhnya penting di sini adalah persepsi atau tanggapan konsumen mengenai posisi yang dipegang oleh setiap produk di pasar. Penempatan pasar merupakan kegiatan yang berisi dan menilai serta memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki oleh suatu perusahaan. Kemudian langkah penetapan segmen pasar. Yang pertama, mengevaluasi segmen pasar. Di sini ada cara dalam mengevaluasi segmen pasar. Yang pertama, ukuran dan pertumbuhan segmen. Apakah suatu segmen potensial mempunyai karakter ukuran dan pertumbuhan yang tepat. Kemudian yang kedua, daya tarik struktural segmen. Suatu segmen mungkin mempunyai karakteristik ukuran dan pertumbuhan yang dihendaki, tetapi tidak menarik dari sudut pandang kemampuan profitabilitasnya. Perusahaan harus menilai dampak kemampuan laba jangka panjang dari 5 kelompok peserta pesaing, pendatang baru potensial, produk pengganti, pembeli, dan pemasok. Kemudian yang ketiga, tujuan dan sumber daya perusahaan. Walaupun segmen mempunyai karakteristik ukuran dan pertumbuhan yang positif dan menarik secara struktural, perusahaan perlu mempertimbangkan tujuan dan sumber dayanya sendiri. Perusahaan dianjurkan untuk tidak memasuki pasar atau segmen pasar di mana ia tidak mampu menghasilkan nilai-nilai tertentu yang unggul. Kemudian memilih segmen pasar bagian 2, yaitu dengan cara yang pertama, konsentrasi pada segmen tunggal. Kemudian spesialisasi selektif. Yang ketiga, spesialisasi produk. Yang keempat, spesialisasi pasar. Yang kelima, peliputan pasar secara penuh. Kemudian yang ketiga, pertimbangan lain dalam mengevaluasi dan memilih segmen pasar. Itu ada 3. Yang pertama, keterkaitan antar segmen dan super segmen, yaitu dengan memperhatikan keterkaitan antara segmen dalam hal biaya, prestasi, atau teknologi. Yang kedua, rencana penyerbuan segmen per segmen, yaitu dengan memasuki satu segmen terlebih dahulu dan merahasiakan rencana besarnya. Yang ketiga, menilai segmen-segmen pasar, yaitu dengan menghitung dan menilai potensi keuntungan dari berbagai segmen yang ada. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.